warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehari-harinya di Indonesia Climate Change Trust Fund, ICCTF. Pertanyaannya adalah kenapa climate change berhubungan dengan blue food? Salah satu ancaman yang bisa mengancam kelangsungan dari blue food ini adalah perubahan iklim. Apa yang menjadi kira-kira cita-cita, harapan, dan rencana untuk soal blue food ini di Indonesia? Oke, saya ingin mengundang Bapak Haliana, Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Bapak Bupati kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Awalnya terus terang saja kami berpikir di Wakatobi ini Pak. Dan ternyata karena ada kendala terutama penerbangan, ini hanya kita ke Lombok. Saya juga menyampaikan terima kasih atas undangan karena ini juga yang kedua kali saya ke Lombok. Kami sekali lagi sebagai daerah kepulauan, luasan kami hanya kurang lebih 1.390.000 hektar atau 19.200 km. Daratannya itu 3% Pak, hanya 823 km. Dan semuanya Wakatobi itu ada beberapa status, ada beberapa label. Secara internasional adalah cagar biosfer bumi, yang alhamdulillah kemarin saya baru 2 hari kemarin di Malaysia, kami tahun 2024 ditetapkan sebagai host untuk 15 Cybernet meeting di Kabupaten Wakatobi pada bulan April, insya Allah pertengahan 2024 yang akan datang. Kemudian di sana juga adalah Taman Nasional yang merupakan taman nasional laut terbesar di Indonesia, hampir seluruhnya Pak. Kami di sana memiliki kurang lebih 123 pulau. Dan secara di sana juga Asian National Park, kemudian juga Wakatobi sendiri ini adalah KSPN. Nah ini data dari Bappenas untuk produk perikanan kami di Kabupaten Wakatobi ini masih sangat kita menganggap belum terlalu besar ya. Ini untuk produk kita di Wakatobi ini saya mungkin melihat ini Pak Rahmat, mungkin seluruh komoditas perikanan kita ya, kalau misalnya kita lihat bisnis sesual itu ya baru sekitar 14, sekian ton setiap tahun. Kemudian juga untuk harapan kita bahwa ini akan ada upaya lain, dan dengan upaya tambahan harapan kita menjadi 67,97 ton per tahunnya untuk pada tahun 2045. Nah ini sehingga, dan di Wakatobi sendiri saat ini kita kembangkan beberapa produk perikanan kita. Nah ini di Wakatobi kalau kita lihat di data perikanan kami Pak, ini ada beberapa komoditas yang saat ini dibudidayakan di Wakatobi. Rumput laut, kemudian ikan kerapu, kepiting, lobster, dan udang faname. Udang faname sendiri ini adalah produk komoditas perikanan yang baru kita coba. Alhamdulillah tahun lalu kami mencoba di kolam yang dengan sistem bifloc, itu di 10 yang berdiameter 10 ada 2. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Sebagai informasi bahwa kami dari penaburan sampai kemudian kami panen total 90 hari, itu kami bisa mendapatkan 66 ekor per kilogramnya selama 90 hari pas tanpa intervensi. Ya, kita melakukan intervensi pertama saja. Ini juga sebagai pembuktian dari hipotesa kami bahwa di Wakatobi itu ini sangat memungkinkan sekali untuk aquaculture ini atau misalnya budidaya, karena kami berada di daerah konservasi dan di mana kami juga secara keseluruhan masyarakat kami ini sudah akrab sekali dengan konservasi. Bahkan kami di Wakatobi sendiri itu yang stakeholder kami bukan hanya di Taman Nasional, bukan hanya di pemerintah daerah, tetapi juga wilayah-wilayah masyarakat hukum adat yang memang kita di Wakatobi masih mengakui semuanya. Itu dari 4 pulau yang berpenghuni ini ada kurang lebih 11 masyarakat hukum adat yang diakui pemerintah daerah, dan inilah yang membantu kami di Kabupaten Wakatobi untuk juga menjaga kelestarian alam kami juga bersama-sama dengan pemangku lain seperti Balai Taman Nasional. Kemudian juga kami juga melibatkan pihak-pihak NGO untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Nah untuk rumput laut sendiri kami juga menyampaikan terima kasih. Tadi juga di perjalanan ke sini Pak Dirjen Budidaya menyampaikan kepada saya bahwa karena informasi tentang pengembangan modeling rumput laut di Kabupaten Wakatobi yang memang betul-betul ditangani langsung oleh KKP, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah instruksi Bapak Presiden pada tanggal 24 Juni yang lalu, bahwa untuk modeling pengembangan hilirisasi rumput laut di 5 daerah di Indonesia,
pertama Wakatobi, kemudian Nusa Tenggara Barat, NTB, NTT, kemudian juga di Buleleng, Bali. Itu dimulai modelnya di Kabupaten Wakatobi. Alhamdulillah sudah kita mulai dan sudah dibangun lab kultur jaringan. Ini sudah selesai Pak Manono ya. 2 hari lalu sudah dikirimkan oleh teman-teman pengelola dari Koperasi Selat Sempo. Mereka juga sudah melepas planet ya, menjadi cikal bakal untuk bibit rumput laut yang harapan kita terutama kotoni ini bisa menjadi solusi juga di Kabupaten Wakatobi untuk dikembangkan. Kemudian di kebun bibit sendiri, Bapak sekalian di Wakatobi, kebetulan kami juga menerapkan yang benar-benar ramah lingkungan. Jadi plastik maupun styrofoam itu memang kita hindari. Dan alhamdulillah kreasi dari teman-teman AKKP, Akademi Komunitas Kelautan Perikanan, yang ini merupakan sekolah atau perguruan tinggi yang dimiliki oleh KKP di Kabupaten Wakatobi. Ini menciptakan inovasi yang luar biasa, pelampung itu dari batu kelapa. Dan ini sekarang 50 hektar untuk kebun budidayanya sendiri, kemudian juga 20 hektar untuk kebun bibit rumput laut Pak. Nah di Wakatobi sendiri potensi lahan kita ada 5.000 lebih ya, hektar. Dan kemarin data kami baru sekitar 3.500-an yang dikelola oleh masyarakat. Ini juga potensi luar biasa juga karena kita ada mengalah 2 musim. Musim barat yaitu bertiup dari bulan Januari sampai kemudian akhir Maret atau awal April. Kemudian juga di musim timur sendiri itu dari mulai awal Juni sampai kemudian di akhir Agustus. 2 musim inilah yang kemudian yang memastikan produk rumput laut di Wakatobi itu kontinu setiap tahun. Jadi kalau sudah kencang ombak di sebelah barat, ya maka kami akan beralih di sebelah timurnya. Nah kalau timurnya kencang, ini kita pindah ke barat. Nah ini seperti sampaikan tadi tentang laboratorium. Ini Pak, terus terang saja laboratorium ini dihibahkan Pak. Ini tanah pribadi saya Pak. Ya lebih bagus kita hibahkan tanah pribadi dan di sini sudah dibangun laboratorium. Nah di sini lagi lahan baru yang kami hibahkan Pak. Ini sudah dibangun sekarang untuk pembuatan tempat untuk ruang pengering. Ini beberapa produk-produk yang mungkin tadi seperti sampaikan tadi dari Phoenix, ya beberapa memang yang sekarang ini masih dilakukan sendiri oleh masyarakat kami. Dan satu hal yang membuat kami berbeda dengan tempat lain Pak, karena ini berasal dari daerah konservasi. Dan kemudian kedua, di sini adalah daerah cagar biosfer. Sehingga saya menyampaikan kepada seluruh pelaku-pelaku UMKM kami bahwa satu kebanggaan kita, suatu hal yang menjadi kelebihan kita adalah cagar biosfer. Oleh karena itu logo cagar biosfer untuk dicantumkan atau ditampilkan di kemasan-kemasan produk kami. Nah sehingga tadi saya mengajak di sini juga ada PT Seksi Indonesia, saya sampaikan bahwa untuk penetrasi pasar lebih jauh, maka ini sangat bagus di Kabupaten Wakatobi karena cagar biosfer. Dan sehingga kemudian semua produk-produk ini diyakini dan ditahu betul bahwa itu daerah konservasi. Dan satu hal yang membanggakan bagi kami Pak, dari data Enselicrate yang telah melakukan uji kandungan rumput laut di laboratorium Belanda, satu-satunya sampel rumput laut yang dikirim saat itu ke Belanda hanyalah rumput laut Kabupaten Wakatobi yang tidak mengandung logam. Ini merupakan suatu keunggulan-keunggulan kami. Nah ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa di kami di Wakatobi juga itu selain aquaculture, budidaya, kami juga ada perikanan tangkap yang saat ini juga kami lagi kembangkan fasilitas perikanan kami lagi bangun konsorsium ABF, dan harapan kami dari Kementerian Kelautan Perikanan bisa membantu kami untuk sarana prasarana maupun juga akses pasar yang lebih jauh. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bupati Wakatobi.